إلا الله ورسوله وعلى عبده ورسوله يا نبي الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم بارك لنا في ربنا وسعرنا وبلغنا رمضان Hasil muslim Allah yang kita mengucapkan puja bagi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kita berlimpah-limpah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan sehingga kita bisa hadir meluangkan waktu dengan ikhlas dan taat kepada majelis yang mulia ini. Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebesar, walaupun sedikit, yang penting istiqamah. Penting istiqamah. Alhamdulillah, Allahumma ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ada ketiga ayat Quran. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Ada seorang Yahudi bertanya kepada Nabi, di manakah roh itu? Di manakah roh yang ada di tubuh manusia? Roh itu tidak terlihat, tapi ada bisa dirasakan. Tanpa roh manusia tidak akan hidup, hewan juga tidak akan hidup. Karena roh itu pemberian Allah. Pertanyaan yang terjadi dari seorang yang begini, aina roh? Di manakah roh? Roh itu jawab Rasulullah SAW, urusan Sang Maha Kuasa, urusan Allah, urusan Allah. Karena pada pengertian Cina dia bikin tandingan untuk menciptakan manusia dengan sifat. Manusia dikorbankan dari kata-kata dicari, dioperasi di mana roh itu berada tidak ditemukan. Karena memang kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila.
pesawat terbang bisa melandas hingga landas dan bisa landing itu bisa autopilot dari air traffic control. Itu sudah masuk ke teknologi. Hanya sebatas itu. Orang ahli bangunan bilang arsitektur, orang ahli penerbangan aerospace, cuma sebatas itu. Tapi kalau bicara dengan yang ilmu universal, itu ilmunya Allah. Makanya kita ini, kalau orang Arab mengatakan Allah yang Maha Qadir, kita ini Abdul Qadir. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, kita ini Abdul Rahman, Abdul Rahim. Orang Arab filosofinya itu berdasarkan kenyataan, karena tidak ada lagi yang melampaui yang Maha segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kelemahan kita itu kita bergantung Iya na'budu wa iya hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, kepada Allah kita bergantung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Konsep tauhid seorang muslim adalah mengagungkan Allah yang pencipta dan kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan syariat ibadah yang diajarkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berjalan ke gunung dan camping, atau kita berjalan ke pantai keluar lihat luasnya lautan, itu adalah tadabbur alam. Tadabbur alam. Kata Allah, innal ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku terhampar sangatlah luas. Fa'iyya yafa'alu, maka dari itu menghambakan kepada, menyembahlah kepada Allah. Fa'iyya yafa'alu. Manusia ini sudah diberikan kenikmatan, nikmat hidup, nikmat harta, nikmat segala apa yang mungkin dari nikmat dunia, beribu-ribu nikmat. Kadang dia lupa akan atas penciptaan. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kembali lagi, tugas manusia yang dikatakan orang Islam, orang yang mengimani Allah dan Rasulnya adalah beribadah kepada. Selain itu tidak ada. Kalau orang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan yang sudah berumrah dari sekitar majlis Masjidil Haram, baik itu di Masjidil Nabawi di Madinah atau Masjidil Haram di Makkah, banyak pengurus. Orang Arab itu kerjanya santai. Dia filosofinya hanya menunggu kewajiban waktu sholat. Entah dia berjualan baju, entah dia berjualan mainan, berjualan makanan, atau berjualan emas sekalian. Sewaktu ada panggilan azan, Allahu Akbar, semua toko-toko tutup, apotek, rumah sakit, semua ditinggalkan. Disitulah bukti bahwa masyarakat di sekitar Makkah, Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah, bahkan di seluruh jazirah Arab Saudi, sewaktu sholat mereka tinggalkan transaksi, mereka tinggalkan kerjanya begitu saja. Kita kalau pergi ke satu stasiun mereka kerja pakai strategi
pergi dulu, nggak boleh buka sepatu yang mereka. Jadi ya, seperti kita mau masuk ke pasar dan ambil dulu selesai, ambil kemudian. Bahkan pegawai negeri itu pergi, tapi sudah kantor lagi sudah yang pakai sepatu hanya kata asna. Namun walaupun kerjaan santai, Allah sudah jamin siapapun yang bertakwa di satu negeri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, rezekinya dijamin oleh Allah. Orang Arab kerjanya santai, air susah, bahkan bensin lebih mahal dibandingkan air. Kita beli air 2 rial untuk minum aqua yang 600 ml 2 rial. Ada yang jual 1,5 rial. Bensin kita beli bensin isi sendiri itu 10 rial, dapat dia 1 liter. 10 rial 11 liter. Kalau dapatkan dia 1 liter berarti air lebih mahal dibandingkan bensin. Begitulah jika penduduk suatu negeri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin kehidupan kerjanya santai, masya Allah. Emasnya di mana-mana, rumahnya besar, mobilnya, karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya kerjanya mainan, tapi hasilnya luar biasa. Lain dengan kita. Allah saja tidak ikut. Buktinya para pejabat yang sudah gajinya mungkin puluhan juta, rumah, kendaraan sudah dijaga, bahkan keamanannya dijaga oleh negara, dibiayai oleh negara. Tapi masih saja Allah saja tidak ditakuti. Makanya yang namanya banjir, gempa bumi, tanah longsor itu hanya sekedar berspot saja. Hanya sekedar berspot saja. Kata Allah, wattaqu fitnah. Takutlah kamu akan fitnah dunia. La tusibanna minkum khas. Karena nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadab satu kaum, satu daerah, tidak pandang bulu orang beriman, orang tidak beriman, orang bersolat atau tidak sholat. Kalau sudah datang bencana seperti tsunami, satu kota dihapus, 7 generasi hilang semua. Tahun 9 pernah terjadi di Aceh. Tanah longsor di 3 kota Aceh, Sumatera Barat, dan Medan. Itu ribuan rumah, ribuan nyawa hilang. Mungkin itu hanya persebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teguran bagi kita semua yang beriman bahwa kalau penduduk suatu negeri banyak kekufuran, banyak kemaksiatan, yang nyatanya dari di negeri kita adalah korupsi peradaban. Ada satu penelitian dari KPK, bila pejabat kita dulu tidak korupsi, kita tanpa bekerja pun akan mendapatkan gaji 25 juta per
mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita orang datang duduk di majelis ilmu, kemudian malaikat lapor kepada Allah, ya Rabbi, ada majelis ilmu. Kemudian ada satu orang datang, dia mampir saja di kota bumi dua, ada apa, ada pengajian, ada majelis. Dia duduk, apakah akan diampuni? Kata Allah, aku ampuni. Terus malaikat berkata lagi, ya Rabbi, hadza rajul laisa minhu. Ya Allah, ini orang sekedar mampir, tidak ada niatan, mampir saja. Dia kata hati-hati, duduk di mana? Tetap Allah akan ampun. Tetap Allah akan ampun. Karena walaupun dia sekedar mampir, duduk di majelis ilmu, harapannya adalah mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir di sini diampuni dosa-dosa kita dan dijadikan catatan amal untuk kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa surah Al-Fatihah. Kita doakan tetangga-tetangga kita yang sudah sakit. Semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti di antara. Kita doakan tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang berada di kota, semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barak. Kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan kesehatan, kepandaian, kita mudah menyerap ilmu pengetahuan secara terdapat, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak soleh dan soleh. Ala hadhihi wa bi kulliyatin soleh wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم اجعل مفتاحنا أبواب الخير وأبواب النعم وأبواب الرحمة وأبواب الصدق وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبموجب الفاتحة يا فارس الحق ويا كاشف الغم ويا دافع البلاء الله ويا دافع البلاء برحمة ويا دافع البلاء برحمة. دعوة فيها سبحانك اللهم وبحمدك إياك نستعين السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Demikian mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi